Sore, Mas. Sore, Mas. Iya, sore, Mas. Oh ya, Mas. Mohon maaf ya. Mas lagi sakit. Iya, Mas. Oh ya, mohon maaf ya, Mas ya. Ini sesuai perintah pimpinan kami, sesuai perintahnya. Ini bentar lagi Karnaval Sonhorek, Mas harus mengungsi ini, ya. Oke. Oke, minta kerjasamanya ya. Kira-kira Mas mau kemana nih? Ke bank aja. Oke, soalnya ini kita demi kemaslahatan bersama ya. Nah, ini ngungsi, maksudnya gini mas. Ini kan sudah ketentuan mas ya. Dengar dulu, ini sudah ketentuan kita. Soalnya nanti kalau Karnaval Sonhorek nanti mengungsi ya. Oke. Makasih infonya mas. Iya. Oke, thank you. Nah, kayak gini dong. Harus nurut jadi warga ya. Yang kompak caranya. Kalau jadi warga tuh yang kompak. Kalau disuruh mengungsi ya mengungsi. Karena demi Sonhorek kita harus ini ya. Tadi mas ya. Tadi ya. Oke. Beberapa hari ini saya banyak diteror oleh beberapa pecinta Sonhorek yang dimana mereka ini sengaja mendm. Selain mereka berkomentar di channel YouTube saya, mereka juga mendm ke Instagram saya dengan komentar-komentar atau bahasa-bahasa yang jorok dan kotor, teman-teman. Salah satunya kemarin saya bikin postingan komentar orang-orang pecinta gila Sonhorek dengan beberapa postingan yang juga gila dari pecinta-pecinta horek, yang dimana mereka sampai memberikan petisi atau memberikan surat perintah kepada warga sekitar, yang dimana akan diadakan Karnaval Sonhorek bagi orang-orang sepuh, orang-orang sakit, anak-anak kecil, balita dan lain sebagainya yang tidak berkenan mendengarkan Sonhorek diharapkan untuk mengungsi sementara waktu. Gila kan? Gila. Memang mereka ini segerombolan orang gila yang pura-pura waras, teman-teman. Perhatikan ya komentarnya, teman-teman. Kenapa baru sekarang bahas Sonhorek? Apa lu merasa dirugikan? Apa iri tahu harga sewa Sonhorek yang puluhan juta? Padahal itu udah dari dulu, hanya saja dulu teknologi belum maju seperti sekarang dan jarang dipost di medsos. Kalau gak seneng dan gak tahu aslinya, mending diem. Tidak usah nyinyir, lagian semuanya udah ada izinnya dan mau ganti rugi kalau ada kerusakan. Di mana-mana karnaval itu sudah ada izin dari desa sama kepolisian. Kalau gak dapet izin, tidak mungkin acara tersebut berjalan. Kalau gak tahu, lebih baik diam, jangan ngarang cerita demi ketenaran. Jadi orang ini berkomentar konyol untuk menyerang saya dengan komentar yang sama sekali gak ada isinya, teman-teman. Yang dimana kalau kita berbicara dan menanggapi beberapa pernyataan dia sekarang, bahwa orang sekarang ini, saya terkhusus yang membahas tentang Sonhorek, dikatakan mencari ketenaran. Mencari ketenaran katanya. Mereka yang bikin ulah sebenarnya. Ulama sudah memfatwakan haram. MUI turun tangan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Haram juga. Batsul Masail juga begitu. Kepolisian melarang. Bahkan akan ada sanksi berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap mengadakan Sonhorek ini, ya. Dan ada juga perintah-perintah untuk memberikan denda bagi mereka yang melanggar. Bahkan akan disanksi pidana katanya. Tapi apakah itu menjadi pemutus semangat mereka dalam mengadakan Sonhorek? Enggak. Nih, lihat. Ingin mengadakan Karnaval Sonhorek, Kades di Malang minta bayi, lansia hingga warga yang sedang sakit untuk mengungsi terlebih dahulu. Bukan mereka yang ngalah, tapi warganya yang disuruh ngungsi. Kira-kira disuruh ngungsi kemana? Diberikan pengungsian hotel kah? Selama mereka mengadakan Karnaval Sonhorek, apakah mereka mendapatkan fasilitas yang memadai seperti di rumah, tenang, nyaman, tidak ramai begitu? Atau disuruh ngungsi kemana? Jadi kan kelucuan, teman-teman. Kita lihat surat edarannya. Pemerintah Kabupaten Malang, Kecamatan Karangploso, Desa Donowari. Ya Allah, ada nomor suratnya. Na'udzubillah min dzalik. Kepada yang terhormat seluruh warga Desa Donowari di tempat. Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam rangka bersih dusun Karangjuet akan menyelenggarakan kegiatan Karnaval Pesta Rakyat Vol 5 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 pukul 16.30 sampai dengan selesai sepanjang jalan Desa Donowari. Jadi himbauannya ada di sini, teman-teman. Ya, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh warga, khususnya warga yang tinggal di sekitar jalannya, bagi yang memiliki bayi, anak kecil dan anggota keluarga yang sedang sakit atau lansia, agar dapat menjaga jarak atau mengamankan sementara dari lokasi kegiatan demi kenyamanan bersama. Konyol, ya, kenyamanan katanya. Jadi pesta rakyat, bukan pesta rakyat ini, tapi pestanya pecinta Sonhorek. Apalagi tadi kita membaca komentar
dari pecinta horek yang pertama yang DM saya, apa karena Son Horek itu sewanya puluhan juta jadi kamu iri? Apa ini teman-teman? Betapa rendahnya SDM anak bangsa ini ketika kita membahas Son Horek yang pertama. Kalau kita membahas hukumnya, musiknya, ulama dari keempat imam mazhab mana yang menghalalkan musik DJ? Ini masih musiknya ya, ini masih musiknya, belum suara yang keras yang merusak merusak fasilitas umum, merusak rumah warga. Belum lagi kalau merusak pendengaran. Ada yang sampai berantem, ribut, pukul-pukulan, ya. Satu orang tua dikeroyok sama orang yang karnaval itu. Dikeroyok, dipukul, teman-teman. Apa ini? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, perempuan-perempuan joget-jogetan, joget-joget kucing muntah, joget kucing muntah. Sontoloyo bener mereka itu memang. Pakai pakaian konyol. Satu lagi, ketika mereka melakukan Son Horek sedemikian rupa, ada yang sampai mabuk di jalanan. Apanya yang tidak haram dari Son Horek ini? Dari penyelenggaraannya, dari apa yang diselenggarakannya, dari pesertanya, semuanya haram mutlak. Yang menghalalkan siapa? Yang mereka, orang-orang konyol ini. Kemarin juga angkat suara itu bos Son Horek itu kemarin. Apa katanya? Yang tahu halal haram itu cuma Gusti Allah katanya. Enak kalau begitu. Jadi halal haram itu tidak bisa kita ketahui kecuali Allah. Jadi mereka bebas ngapain saja, toh nanti yang menentukan halal haram Allah. Enak kalau begitu ya. Ini SDM rendah, otak ngeyel. Kalau kemarin saya menyebutkan Gus-Gus gondrong, otak kosong. Ini sekarang bos-bos horek, otak ngeyel. Sama-sama Sontoloyo memang. Sudah lama saya gak nyebut Sontoloyo, baru kali ini. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, silahkan komentar sebanyak-banyaknya untuk memboikot horek, untuk menyatakan di depan publik, untuk membuat video. Silahkan buat video, buat petisi dan lain sebagainya untuk stop kegiatan-kegiatan horek dimanapun berada, terkhusus di Jawa Timur. Dan kabarnya Son Horek ini sudah sampai di Jawa Barat dan ada pembahasan dialog katanya dari orang-orang yang membela Son Horek. Asa yang jenderal Malabi aja sampai mati gitu. Mas Irfan. Tapi saya masih tetap nggak nangkep. Jatuh bangun yang dimaksud Bung Karno kan nggak ada urusan dengan Son Horek. Nggak ada. Tadi kan sebelumnya Pak Karno tadi bilang, bangsa kita ini harus digembleng pakai Son Horek. Jadi anak bangsa kita itu harus digembleng pakai Son Horek. Menurut gus-gusan ala NU. Tidak semua gus-gusan loh di NU membenarkan horek, tapi kebanyakan membenarkan Son Horek. Kalau kalian ingin mengharamkan Son Horek, ya boleh pakai fatwanya MUI. Tapi kalau kalian ingin menghalalkan Son Horek, ikuti fatwa Kiai Pasuruan ngaromne Son Horek. Ini njaluk fatwa Gus Baru. Haram ora aku yo ngono. Yo kan malah beda pendapat. Ini piye kok ora sepakat? Yo ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok Son Horek yo gawe sing haram. Sing duwe Son Horek yo gawe fatwaku oleh ngono ae. Gitu katanya. Konyol. Ikdam sama Gus Syekh, Habib Syekh juga begitu. Satu panggung mereka berdua teman-teman, membela horek. Konyol. Ya Allah. Kita tuh harus selalu digembleng dengan berbagai keadaan. Jadi keadaan. Manusia yang bisa insan kamil kata insan Pak Karno kamil. Itu. Manusia sempurna. Makhluk. What's problem? Hanya sekedar Son Horek. Saya nih gitu. Jadi apa problem? What's problem gitu loh. Apa problemnya Son Horek? Gak ada problem bagi gus-gusan memang. Tapi kalau kita berbicara di lapangan, bagaimana Son Horek ini merusak mental, banyak sekali. Jadi apa teman-teman? Udah ya, konyol pokoknya ya. Sudah. Jadi kalau kita berbicara masalah Son Horek dengan gus-gusan, gak akan ada kelarnya. Karena mereka ini cinta dengan hal seperti itu. Mereka cinta musik, ya, rock-rockan, apa katanya. Kemarin saya pernah dengar pernyataan dari Gus Ali Gondrong bahwa dia mengeluarkan modal untuk sound systemnya miliaran rupiah untuk pengeras suara ketika dia konser. Yang diajarkan oleh Rasulullah dan saya ajarkan di Mafia Sholawat. Ingat, saya menyebut pengajian dari gus-gusan ini itu konser, layaknya konser. Gus yang satunya konser. Gus yang satunya konser, joget-joget eksotis. Gus-gus yang satunya ngundang Cak Nan, konser lagi.
Gus yang satunya, pondok pesantrennya itu ngundang ini, ngundang itu, joget, jingkrak-jingkrak. Pengajian-pengajian yang mereka adakan sejatinya bukan pengajian, teman-teman, tapi konser. Jadi wajar kalau mereka ini menghalalkan sound horeg, menganggap sound horeg itu menganggap sound horeg itu bagian dari dakwah. Kenapa? Karena mereka menganggap sound horeg, musiknya, soundnya, terus joget-jogetnya, semuanya benar. Yang salah siapa? Wahabi.